Jadi Pak ya di sini mungkin banyak orang-orang yang banyak pengangguran ya. Yaitu sampai sejauh mana Bapak bisa menindaklanjuti usaha-usaha mereka. Sekarang istilah majemuk lah di sini lah. Ada usaha ini gitu. Sejauh mana Bapak melanjuti tindak lanjutnya gitu. Siap. Terima kasih Bapak Asbuan. Seperti yang saya utarakan tadi bahwa program kami untuk menanggulangi ataupun mengurangi pengangguran tadi, Pak, program kami yang sudah saya obrolkan dengan Dinas Tenaga Kerja, terutama PLK, itu nanti kita akan menampung terutama putra-putri kita yang masih nganggur akan dilatih melalui program dana aspirasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Nanti akan ditampung, Pak. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan. Nah, setelah mendapatkan sertifikasi ini, Pak, ini adalah kita nanti, saya kalau jadi menjadi anggota dewan bersama tim akan membuka komunikasi dengan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan sekitar dulu, Pak, sekitar wilayah, katakanlah kalau Cibrui ya mungkin ada Pemarin, ada pabrik kuas, marmer dan lain sebagainya. Itu kita akan masuk ke dalam, Pak, masuk ke dalam, berkoordinasi ya bagaimana caranya bahwa buat saya prinsip warga sekitar harus prioritas menjadi karyawan perusahaan di mana perusahaan itu berdomisili dan membuka usaha di wilayah ataupun domisili itu hukumnya wajib, Pak, buat saya untuk menerima warga sekitar sebagai karyawannya. Mungkin itu, Bapak. Silakan dari yang lain. Perkawis tadi, mohon diperjelas perkawis koperasi digital. Oh, siap. Saran kumaha eta penjelasan anak kumaha eta secara lateral atau terperinci lah mangga. Ngomong sakitu we Pak. Siap. Jadi gini, Bapak mohon izin, saya mau pakai bahasa Sunda teh sieun Bapak. Walaupun saya udah dari tahun 85 di Jawa Barat ini, cuma saya kalau menghadapi kesepuan pakai bahasa Sunda habis. Tapi jangan terusin. Masih kayaknya gitu. Pakai bahasa Indonesia aja, Pak ya. Iya. Jadi begini, Bapak, koperasi digital ini nanti itu begitu Bapak memberikan data kepada kami, nomor HP, HP-nya Android, itu nanti kita pengurus koperasi akan di situ akan muncul aplikasi koperasi digital. Sahabat Joko Warsito, Pak, di situ. Nah, di situ nanti muncul juga seperti aplikasi-aplikasi yang lain yang ada di HP, Pak. Itu nanti mau beli token juga tinggal ada aplikasinya di situ. Mau isi pulsa, mau isi kuota, itu nanti sudah ada di dalam HP kita. Ya, kita harus punya terutama HP Androidnya, Pak ya, itu harus punya. Nah, dan yang lebih penting lagi, HP ini nanti kalau seandainya ganti atau hilang dan sebagainya itu harus segera diurus, Pak, karena memang dokumen koperasi digital itu nanti aplikasinya ada di HP yang pertama kita daftarkan, ya itulah, Pak, akan ada di situ. Nah, kemudian kenapa saya pilih koperasi digital, Pak? Saya punya keponakan kebetulan juga dulu yang merintis usahanya Paitren yang Yusuf Mansur itu, Pak. Tapi begitu Yusuf Mansurnya melenceng, ponakan saya ini keluar. Nah, kemudian satu itu, kedua yang ada di perumahan saya, Pak, ada namanya PT Sagara, itu anak muda, Pak, umur 34 tahun. Dia sekarang per 2 minggu tuh omsetnya sudah 2 miliar dari usaha digital, Pak. Dia itu langsung beli ke provider, Telkomsel diborong, XL diborong, Simpati diborong. Nah, seperti itulah, Pak. Nah, kita nanti akan bekerja sama juga dengan Sagara ini. Kita sudah mencoba berkoordinasi. Jadi
usaha-usaha ini nanti akan dikelola oleh ahli digital. Karena apa, Pak? Memang kalau kita tidak mengikuti zaman, kita usahanya usaha offline. Contoh, kita bikin kooperasinya offline, usaha kita sembako, kayaknya lama, Pak. Ya. Salah satu contoh gampang begini, Pak. Kita nanti sahabat Joko Warsito ini nanti punya relawan atau pemilih 5.000 aja, 5.000 orang untuk menjadikan saya menjadi anggota dewan. Nah, 5.000 orang dalam satu hari, Pak. Mungkin yang beli pulsa, beli kuota dan lain sebagainya itu mungkin 40-50%-nya ada, Pak, setiap hari. Atau katakanlah 20-40% aja. Nah, di situ itu kita sudah masuk penjualan, masuk keuntungan saham masuk dalam satu hari. Ya itulah, Pak, makanya seperti yang Sagara ini saya ngobrol terus saya tertarik ya gitu, Pak. Dia hanya duduk di rumah, makan disiapin sama istrinya gitu ya, tapi duitnya ngalir setiap hari luar biasa. Nah ini kenapa nih saya tertarik ini dan ini harus berjalan, yaitu tadi ini bukan usaha yang tidak halal menurut saya, Pak Ustadz ya. Karena apa? Kita mengeluarkan modal, kemudian kita jual, ada untungnya. Nah kemudian untuk top up ataupun isi uang itu nanti juga ada, Pak. Jadi contoh Pak Ustadz Dadang mau isi pulsa nih, berarti kan harus punya uang nih, uang digital nih di dalam HP-nya. Ya itu nanti tinggal ada mau belinya berapa, itunya berapa. Dan koperasi digital ini, Pak, sulit untuk disalahgunakan. Karena apa? Perjalanan rupiahnya itu terdeteksi dari sistem. Jadi contoh saya ketuanya nih mau menyelewengkan uang yang ada di koperasi digital, itu sangat gampang, Pak dilacak. Tapi kalau koperasi offline atau koperasi-koperasi yang ada, sulit, Pak, dilacak, Pak. Wah, duit nanti masih di headset ditakin aja, kan gitu, Pak. Tapi kalau koperasi digital tidak bisa, alasan uangnya masih di A, padahal si A ini sudah melakukan pembayaran kepada koperasi. Nah, salah satu contohnya itu. Nah kemudian untuk simpan pinjamnya sendiri, Pak, memang ini mirip pinjol, Pak, pinjaman online, tapi bukan berarti yang bunganya besar, tidak. Ini koperasi ini nanti memang kami walaupun usaha tapi ada nilai sosialnya, tidak main hajar ngambil untung sekian persen, tidak, Pak. Jadi kami ingin mengedepankan sisi sosial untuk masyarakat. Mungkin sakitu, Bapak, mungkin kami oyong terang rumah tim IT kami nanti yang akan menjelaskan secara gamblang dalam hal koperasi digital ini. Ya, di KOMD itu legalitasnya kan ada simpanan wajib, simpanan pokok. Nah, kalau di yang Pak Joko cerita tadi, yang paparan Pak Joko tadi, ya kalau kita mau ngambil koperasi digital dengan cara mengambil dana dari anggota juga sah-sah saja. Karena ini ada dana aspirasi, jadi bapak-bapak nanti yang sudah tergabung dalam anggota koperasi digital itu tidak perlu lagi mengeluarkan dana yang namanya simpanan wajib, simpanan pokok. Tetapi secara legalitas yang harus kita lakukan, misalnya contoh lah untuk memiliki badan hukum, kan yang namanya perusahaan harus memiliki badan hukum. Nah itu seperti hal-hal seperti itu tetap masih harus ada. Tapi dalam artian ada itu bukan bapak-bapak yang mengeluarkan uang. Tapi misalnya contoh lah, ini contoh aja, simpanan wajib 20.000, simpanan pokok 50.000. Simpanan pokok itu kan sekali seumur hidup. Kalau simpanan wajib itu setiap bulan dia harus nyimpan. Simpanan wajib itu bisa diambil. Simpanan pokok diambil kalau koperasi itu bangkrut atau kita mau keluar jadi anggota koperasi. Itu konvensional seperti itu. Nah, kalau digital bapak-bapak tidak bisa seperti itu karena dananya kan ini investasi. Jadi dana aspirasi yang diberikan oleh Pak Joko itu merupakan investasi untuk modal. Untuk modal apa? Seperti tadi yang Pak Joko bilang, untuk kita punya bisa menjual pulsa token, pulsa HP, pulsa internet, itu kan itu perlu modal. Nah itu yang kita gunakan nanti bapak-bapak belinya lewat mana? Ya seperti kita belanja ke Shopee lah, Shopee, Lazada dan lain sebagainya, itu sama persis seperti itu. Hanya semuanya menggunakan teknologinya itu HP.
itu sama. Nah tadi kan ada cerita SHU, sisa hasil usaha. Nah kalau ke Shopee kita beli putus Pak. Untungnya untuk perusahaan. Iya, untungnya hanya untuk perusahaan. Nah kalau ke koperasi tidak, itu bedanya. Kita belanja misalnya beli token setiap bulan misalkan 50.000, selama 1 tahun itu akan terakumulasi nanti. Pada saat kita pembagian rapat anggota tahunan itu ada yang namanya pembagian sisa hasil usaha SHU. Nah itu nanti akan ada persentase. Kalau kita semakin banyak belanja atau apalagi misalkan sampai sudah koperasi digital ini sudah membuka satu unit usaha simpan pinjam, biasanya orang yang sering meminjam dan sering membayar, bukan cuma meminjam ya, sering membayar, biasanya pada saat dia pembagian sisa hasil usaha dia paling besar. Karena kenapa? Aktif. Orang yang sering meminjam dan sering membayar itu aktif. Begitu juga orang yang suka belanja. Tapi kalau kita pasif, belanjanya cukup ke pulsa wae, cuma beli pulsa HP, pulsa internet, udah selesai. Ya mungkin SHU-nya ya kecil yang kita terima setiap tahunnya gitu. Nah itu prinsipnya sebetulnya sama dengan korporasi yang konvensional ya. Kalau digital ya bedanya, nah tadi yang Pak Joko bilang, nomor HP itu jangan sampai ganti. Kalau ganti karena ada kerusakan dan lain sebagainya, harus segera lapor. Karena di sini akan ada aplikasi nanti. Aplikasi seperti kalau misalkan saya buka ini, di sini ada Shopee, PLN juga kan sekarang kalau kita mau memberikan pengaduan, laporan sudah ada aplikasinya. Nah sama, operasi digital juga itu nanti akan seperti itu. Jadi bapak-bapak nggak usah lagi nanti, di pulsa hese ya, kemana ya? Token udah alarm bisa tut gitu. Harus segera, ya udah bapak tinggal mau HP aja, langsung nanti langsung pulsanya masuk, langsung kita tinggal pijitkan pulsa token. Seperti itulah. Contoh kecil ini, contoh kecil. Jadi bapak-bapak nanti untuk ke depan itu makanya ini akan bisa menghapus yang namanya Bank Emo. Ya, kita tidak setuju adanya Bank Emo, tetapi kita tidak bisa memberikan solusi. Ya akhirnya apa? Mungkin di sini orang tidak mau pinjam ke Bank Emo, ya kan? Tapi di tempat lain masih ada. Nah, mudah-mudahan dengan nanti ini terrealisasi nanti setelah Pak Joko. Ya, jadi seorang anggota dewan, kita sebagai tim juga akan mencoba. Yang jelas tidak akan seperti kita membalikan telapak tangan, Pak. Hari ini Pak Joko jadi anggota dewan, besok operasi digital jadi tidak. Pelan-pelan. Ada proses dulu. Proses pelan-pelan gitu. Mungkin nanti uji cobanya, mungkin juga ada Cilame pemain dulu. Ini sudah jalan, mungkin nanti baru belanja ke daerah-daerah lain. Yang jelas sih yang ada di dapilnya Pak Joko itu udah pasti. Tapi kita pelan-pelan, karena kan membuat satu aplikasi itu juga kan perlu waktu, perlu dana, gitu kan. Jadi itu seperti itu, prosesnya seperti itu. Jadi insya Allah ya saya mungkin dengan Pak Ustadz Indra juga akan selalu nempel terus dengan beliau. Nempelnya dalam artian seperti apa? Kalau ada sedikit udah mau belok kanan, belok kiri, nah, kita akan selalu seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan ya, makanya saya juga sebagai yang sudah ditunjuk oleh Pak Joko sebagai ketua tim, ya bapak-bapak yang ada di sini, bukan bapak-bapak aja nanti yang tanggal 14 mencoblos Pak Joko, ajak anak, ajak istri, ajak tetangga, gitu kan, ajak paman dan lain sebagainya. Itu aja sih tambahan dari saya. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita bahwa insya Allah ke depan itu bisa kita wujudkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.